Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Dwi Lestari dengan NIM 4611420005 dari Prodi Teknik Informatika Rombel 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai 7 and 8 Habits of Highly Effective People. Yang pertama mengenai 7 Habits of Highly Effective People. Habit yang pertama adalah jadilah proaktif. Orang yang proaktif mengambil inisiatif dalam kehidupan dengan menyadari bahwa keputusannya dan bagaimana mereka terkait dengan prinsip-prinsip kehidupan adalah faktor determinasi primer untuk efektivitas dalam kehidupan mereka. Mereka bertanggung jawab terhadap pilihan yang telah mereka buat dan konsekuensi berikutnya yang akan mengikuti pilihan tersebut. Covey mengartikan tanggung jawab atau responsibility sebagai responsibility atau kemampuan untuk melakukan respon atas stimulus yang dihadapi. Latihan 30 hari proaktif dapat dilakukan dengan 3 jenis latihan. Yang pertama, latihan kesadaran diri, yaitu untuk memilih bersabar ketika marah dan memberi maaf ketika dijahati. Yang kedua, latih pikiran Anda untuk fokus di lingkaran pengaruh, apa yang bisa dikontrol daripada lingkaran kepedulian, apa yang tidak bisa dikontrol. Dan yang terakhir adalah latih imajinasi Anda. Dengan mengubah bahasa, seandainya mempunyai menjadi aku berusaha menjadi, aku harus atau aku tidak bisa menjadi aku memilih, dia membuatku marah menjadi aku mengendalikan perasaanku sendiri, dan mengapa aku yang menerima masalah ini menjadi bagaimana cara mendapatkan solusinya. Habit yang kedua adalah mulailah dari akhir dalam pikiran. Temukan diri sendiri dan klarifikasi nilai-nilai karakter dan tujuan hidup Anda yang sangat penting. Gambarkan, kemudian bayangkan karakteristik ideal untuk setiap peran yang berbeda dan hubungan dalam hidup Anda. Prinsip kepemimpinan pribadi adalah apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di depan kita adalah hal-hal kecil dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kita harus menanamkan prinsip kepemimpinan pribadi ini untuk melatih habit yang kedua. Kemudian habit yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Rencanakan, prioritaskan eksekusi tugas-tugas mingguan Anda berdasarkan skala kepentingannya terlebih dahulu dibandingkan dengan skala urgensinya. Evaluasi apakah usaha yang sudah Anda lakukan sudah sesuai dengan nilai karakter yang Anda inginkan, mendorong Anda semakin dekat pada sasaran dan memperkaya peranan dan hubungan yang diuraikan dalam kebiasaan 2 tadi. Kemudian di sini ada manajemen pribadi, yaitu pelatihan kemandirian yang akan menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai, sasaran, dan misi yang dianut. Nah, dalam manajemen pribadi ini ada hal yang penting, yaitu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah keahlian penting untuk manajemen pribadi berupa pengelolaan waktu dan melaksanakan prioritas. Nah, di sini ada matriks manajemen waktu yang berisi daftar aktivitas yang mendesak untuk ditindaklanjuti sebagai urgent, kemudian daftar aktivitas yang memberikan kontribusi pada misi, nilai, atau sasaran prioritas tinggi disebut penting. Nah, di sini merupakan matriks manajemen waktunya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dapat dilihat kuadran 1 sampai 4 ini disusun berdasarkan tingkat kepentingan dan tingkat urgensi. Keuntungan dari pengelolaan waktu ini adalah yang pertama, berpusat pada prinsip, membuat kita mampu untuk melihat waktu dalam konteks seberapa penting dan seberapa efektif. Yang kedua, merujuk ke hati nurani, membuat kita mampu untuk mengelola kehidupan di antara nilai-nilai yang terdalam. Yang ketiga, mendefinisikan misi unik, termasuk nilai dan sasaran jangka panjang. Yang keempat, membantu menyeimbangkan kehidupan dengan mengenali tugas atau aturan. Dan yang terakhir, memberikan perspektif yang lebih besar melalui pengelolaan mingguan. Habit yang keempat adalah berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang ini artinya benar-benar berusaha untuk mencapai solusi atau perjanjian yang saling menguntungkan dalam hubungan yang Anda bangun. Nilai dan hormati orang lain dengan memahami bahwa kemenangan untuk semua orang adalah suatu resolusi jangka panjang yang lebih baik daripada jika hanya satu orang saja yang telah mendapatkan keinginannya. Nah, sebenarnya ada 4 dimensi interaksi. Yang pertama, dimensi menang-kalah. Yang kedua, dimensi menang-menang. Yang ketiga, dimensi kalah-menang. Dan yang keempat, dimensi kalah-kalah. Dimensi ini disusun berdasarkan tingkat keberanian dan timbang rasa. Kemudian habit yang kelima adalah berusahalah untuk mengerti orang lain terlebih dahulu, baru kemudian dimengerti. Pakailah cara mendengarkan dengan empati agar dapat benar-benar dipengaruhi orang lain, yang akan mendorong mereka untuk balas mendengarkan Anda dan berpikiran terbuka untuk dapat Anda pengaruhi.
Hal ini menciptakan suasana kepedulian, menghormati, dan pemecahan masalah secara positif. Nah, ada 4 karakteristik dari habit yang kelima. Yang pertama, perubahan dimulai dari dalam. Artinya perubahan dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, dapat memahami kondisi seseorang terlebih dahulu. Yang ketiga, jangan terlalu cepat dalam mengambil sebuah pemahaman. Dan yang keempat, jangan terlalu cepat mendiagnosa sesuatu sebelum kita memeriksanya terlebih dahulu. Kemudian, habit yang keenam adalah wujudkan sinergi. Menggabungkan kekuatan dari beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif sehingga untuk mencapai tujuan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukannya sendiri. Hal ini mendapatkan performa terbaik dari sekelompok orang dengan mendorong kontribusi yang berarti dan pemodelan kepemimpinan inspirasional dan mendukung. Kemudian intisari dari sinergis adalah menghargai perbedaan, membangun kekuatan, dan mengimbangi kelemahan. Tanpa dilakukan secara sinergis, 6 kebiasaan lain hanya akan berdiri secara individu. Komunikasi yang sinergis. Untuk meraih komunikasi yang sinergis ketika bekerja sama dengan orang lain, kita perlu percaya kepada dia walaupun banyak hal yang akan terjadi. Dalam diagram hubungan sinergi komunikasi berlaku semakin kecil tingkat kepercayaan, maka semakin defensif pula pada kerjasama, dan begitu juga sebaliknya. Ini untuk diagram hubungan sinergi dan komunikasi. Jika kepercayaannya rendah, kerjasamanya rendah, itu maka akan defensif. Jika kepercayaannya sedang dan kerjasamanya sedang, maka di sini akan saling menghargai, dan jika kepercayaannya tinggi dan kerjasamanya tinggi, maka akan tercipta komunikasi yang sinergis. Kemudian habit yang ketujuh adalah asahlah gergaji. Habit ketujuh ini biasa disebut sebagai Principles of Balance Self-Renewal atau prinsip-prinsip pembaharuan diri yang seimbang. Satu habit yang mengarah pada upaya memperbarui diri secara terus-menerus dalam dimensi-dimensi diri yang seimbang. Nah, kita mempunyai 4 dimensi diri. Apa saja? Yang pertama, dimensi fisik, yakni melatih tubuh dengan teratur dengan melestarikan kapasitas. Wilayah-wilayah penting untuk memelihara kesehatan fisik diantaranya yang pertama endurance atau ketahanan, yang kedua peningkatan fleksibilitas, dan yang ketiga memelihara dan meningkatkan kekuatan tubuh. Yang kedua ada dimensi spiritual berkenaan dengan nilai-nilai yang diyakini menjadi inti dan pusat sistem nilai individu. Kemudian yang ketiga ada dimensi sosial dan emosional. Keduanya saling terikat dan berhubungan dengan rasa aman intrinsik serta ketenangan pikiran. Dan yang keempat ada dimensi mental, berhubungan dengan mengasah pengetahuan dan pikiran. Pengembangannya kebanyakan dari pendidikan formal. Kemudian di 8 habits. The 8 habits adalah menemukan suara panggilan jiwa Anda dan mengilhami orang lain untuk menemukan suara kemerdekaan jiwa mereka. Di sini, The 8 Habits meliputi yang pertama menggali dan menemukan potensi diri, serta memberikan inspirasi kepada orang lain untuk menemukan potensinya. Yang kedua, individu sebagai seorang manusia secara utuh atau whole person paradigm yang terdiri atas tubuh, pikiran, hati, dan jiwa. Kemudian yang ketiga, potensi yang oleh Covey disebut sebagai voice sangat unik bagi setiap individu, merupakan gabungan dari bakat atau talent, semangat atau passion, kebutuhan atau need, dan kata hati atau conscience. Di sini bisa kita lihat ya di sebelah kiri sudah ada voice tadi. Ada sedikit quotes. Yang pertama ini adalah hanya sedikit di antara kita yang bisa melakukan hal-hal besar, tetapi semua orang di antara kita dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Baik, Bunda Teresa. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.